Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini adalah sedikit tutorial cara untuk mendownload VS Code. Langsung saja kita mulai dengan buka Chrome, lalu ketik download VS Code. Setelahnya pencet yang paling atas. Dan di sini ada 3 versi, yaitu versi Windows. Jika teman-teman menggunakan Windows, ada Mac iOS dan ada Linux. Karena saya menggunakan Windows, jadi saya akan mendownloadnya menggunakan link yang ini. Setelah ini uh, VS Code akan langsung terdownload. Karena saya sudah mendownload, jadi saya tidak akan mendownload ulang. Lalu kita pergi ke file manager dan membuka download dan membuka hasil VS Code yang telah di-download. Nah, setelah teman-teman mencet ini, maka akan ada informasi lebih lanjut. Teman-teman bisa pencet next saja sampai terakhir, sampai finish. Dan setelah itu VS Code akan segera terdownload. Mungkin sekian untuk tutorial download VS Code. Dan setelahnya adalah cara menginstal beberapa extension yang penting di dalam HTML. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita dalam mengerjakan sesuatu di dalam HTML. Di sini ada beberapa extension, yaitu yang pertama ada Prettier. Fungsinya adalah untuk merapikan tag-tag HTML kita, untuk merapikan sesuatu yang ada di HTML kita agar terlihat rapi dan enak dilihat. Teman-teman bisa install saja. Kemudian ada live server. Teman-teman bisa install, dan live server ini fungsinya adalah supaya kita bisa langsung nyambung ke browser. Jadi kita bisa langsung membuka apa yang kita kerjakan di HTML kita langsung ke browser. Selanjutnya adalah live preview. Ini itu fungsinya untuk melihat hasil di VS Code kita. Jadi akan langsung keluar di sebelahnya, di setengah layar. Dan ini adalah code snap. Ini tidak terlalu penting, tapi jika teman-teman ingin men-screenshot hasil HTML teman-teman bisa menggunakan code snap untuk hasil yang lebih rapi dan bagus. Kemudian ada auto rename tag. Tag ini extension ini berfungsi supaya ketika kita ingin mengedit suatu tag belakangnya itu sudah langsung berubah juga. Kemudian yang terakhir ada auto close tag. Jadi jika teman-teman menulis suatu tag, maka tag tersebut akan langsung otomatis tertulis tag penutupnya. Mungkin ini saja. Halo guys, jadi ini lanjutan dari video sebelumnya, dan kali ini saya akan membuat tutorial membuat website simple HTML tanpa menggunakan CSS dan yang lainnya. Jadi yang pertama kali harus teman-teman buat adalah folder. Bisa klik kanan, kemudian view, kemudian new, kemudian pencet folder ini, dan teman-teman bisa kasih nama foldernya bebas. Cuma kali ini saya akan kasih nama folder ini belajar 1. Kemudian pastikan teman-teman sudah download Visual Studio Code. Kemudian teman-teman drag file folder ini ke Visual Studio Code, maka akan tertampil seperti ini. Terus teman-teman bisa bikin
new file, yaitu kita buat index.html. Nah, setelah seperti ini, hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menulis seperti ini, HTML yang 5 ini. Atau teman-teman bisa juga seperti ini, tanda seru, kemudian enter. Kemudian di sini ada HTML kita. Yang lang ini adalah language. Terus di sini ada in yang berarti Inggris. Kemudian di sini ada title. Di sini titelnya dokumen. Titel ini akan menjadi judul yang paling atas di website kita. Di sini kita tulis belajar satu. Nah, kemudian di sini saya akan membuat website tutorial memasak mie. Pertama-tama saya akan menulis TK1, kemudian cara memasak. Kemudian kita bisa melihat previewnya langsung. Klik kanan, lalu pilih yang show preview ini, maka akan muncul di samping seperti ini. Setelahnya saya akan memasukkan gambar. Caranya teman-teman bisa tulis img ini image, kemudian cari source gambar yang ingin teman-teman gunakan. Di sini saya telah mendownloadnya di Google. Teman-teman bisa, kalau sudah di-download di Google, teman-teman bisa ke download, kemudian bisa teman-teman drag aja ke dalam sini. Tapi supaya lebih rapi, saya akan buat folder baru yaitu image. Dan di gambar mie goreng ini kita pindahkan ke image. Setelah itu kita balik lagi ke index HTML kita. Kemudian karena mie goreng ini dia berada di dalam folder, maka teman-teman harus menulis titik dan slash. Kemudian enter dan tulis mie goreng, ataupun karena ini sudah tersedia jadi tinggal enter aja. Maka gambarnya akan segera muncul. Dan ALT ini adalah alternatif. Jadi misalkan gambar ini tidak muncul, maka apa yang akan menggantikan gambar tersebut berupa tulisan. Misalnya di sini kita tulis gambar mie goreng. Kemudian karena ini gambar terlalu besar, jadi saya akan mencoba menghasilkan gambarnya dengan menulis width. Kemudian di sini saya akan menggunakan 500 px sebagai ukurannya. Setelah itu, jika teman-teman lihat di sini tulisan dari teks yang ada di dalam HTML ini ke pinggir, jadi kurang enak untuk dilihat. Teman-teman bisa pencet Alt sama Z, jadi lebih terlihat lebih rapi ke bawah. Kemudian setelahnya saya akan memberikan tag H3, yaitu bahan-bahan. Setelahnya saya akan memberikan tag UL. UL itu adalah singkatan dari unordered list. Nah, di dalam UL kita harus memasukkan LI sebagai listnya. Cara simpelnya, teman-teman tulis LI, kemudian bintang, kemudian
teman-teman masukkan jumlah LI yang teman-teman inginkan. Misalnya di sini saya pengen LI-nya 5. Kita akan langsung terbuat 5. Bahan-bahan yang pertama kira-kira mie goreng instan. Yang kedua air. Kemudian piring. Kemudian gunting. Dan yang terakhir panci. Nah, UL ini memiliki fitur seperti ini, bulat, jadi bukan seperti list-list ordered list, yaitu 1 hingga seterusnya atau A sampai seterusnya. Tapi UL ini bisa bulat, bahkan bisa kotak juga. Kita coba type, kemudian square. Maka sini akan terlihat kotak. Kemudian lanjut bawahnya, saya akan menulis langkah-langkah dengan menggunakan H3. Setelahnya kita baru akan menggunakan ordered list. Enter, dan di dalamnya sama seperti unordered list, kita harus memasukkan LI. LI-nya kita akan menggunakan 5. Nah, langkah-langkah yang pertama adalah buka bungkus ini dengan gunting atau masukkan air di dalam panci. Kemudian yang kedua, kita menggunting, lalu masukkan ke air yang mendidih. Kemudian langkah seterusnya adalah buka bumbu mie dengan gunting, lalu tuang ke piring. Setelahnya tiriskan mie, lalu pindahkan ke dalam piring. Terakhir, aduk mie dan mie siap dimakan. Nah, kira-kira seperti ini. Bedanya UL dengan OL. Dan OL ini bisa diganti juga. Nah, kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, kita bisa ganti jadi alfabet A kapital hingga seterusnya dengan menggunakan kapital. Dan ada juga A kecil hingga seterusnya huruf kecil, dan ada angka Romawi besar dan Romawi kecil. Di sini saya akan menggunakan angka saja seperti biasa. Dan setelahnya saya akan memasukkan video dari YouTube, video tutorial dari YouTube. Caranya kita akan menggunakan InPen seperti ini, tapi kita akan mencarinya lewat YouTube. Caranya teman-teman bisa pergi ke YouTube yang ini, teman-teman pilih salah satu video, kemudian teman-teman kebagikan, kemudian pilih yang sematkan ini,
Dan di sini ada kode in frame, teman-teman bisa copy paste, kemudian paste ke sini, langsung di paste, dan akan muncul video dari YouTube. Setelahnya saya ingin menulis link untuk membeli mie gorengnya. Teman-teman bisa menggunakan tag A seperti ini. Dan di sini teman-teman bisa masukkan link dari suatu web. Tapi kita di sini tulis dulu seperti ini. Misalnya kalau kita untuk tulisan ini kita akan pindah ke halaman Shopee misalnya. Tapi sebelumnya kita harus menaruh link Shopee di sini. Oleh karena itu kita pindah ke Google dan copy link Shopee yang di sini. Setelah di copy, balik lagi ke VS Code-nya dan paste di drive yang ini. Kemudian supaya lebih enak dilihat, kita akan menggunakan BR sebagai enter atau spasinya. Kemudian saya akan membuka supaya lebih jelas di crop. Seperti ini tampilannya teman-teman. Dan ketika kita mencet link yang di sini, maka kita akan berpindah ke halaman Shopee. Tapi jika teman-teman ingin memencet tulisan ini dan membukanya di halaman tab baru, teman-teman bisa kembali ke VS Code. Lalu teman-teman bisa tulis target setelah linknya dan pilih blank. Nah, target yang blank ini ketika teman-teman mencet link di sini, maka akan terbuka di tab baru. Jangan lupa di save dulu, Ctrl S, kemudian pindah ke Chrome, refresh. Dan ketika kita pencet linknya, maka akan terbuka di halaman baru. Nah, seperti ini teman-teman. Ini link kita yang tadi, dan ini link Shopee yang tadi. Karena kita di VS Code-nya, kita menggunakan target yang blank. Mungkin sekian tutorial simple HTML-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.